Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat di mana kalian berada ya. Alhamdulillah berkat rahmatnya Allah Ki Jagabaya ini diberikan kesehatan, diberikan daya upaya, diberikan ketenangan, diberikan kesabaran. Saya sangat bersyukur ya, walaupun dari atas dari bawah goncangan ya, apa yang dihadapi oleh Ki Jagabaya sekarang ini sedikit demi sedikit bisa kita lewati para sahabat ya. Disinilah atas puji syukurnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang selama ini saya rasakan, saya banyak mengucapkan alhamdulillah berkat rahmatnya Allah. Di mana tempat apabila kita syukuri, kemungkinan itu yang sangat luar biasa para sahabat ya. Karena yang kita rasakan adalah dari lidah kita, dari mata yang kita lihat, dari telinga yang kita dengar. Semuanya ada mana dan tujuannya. Tinggal kita menyukuri karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Para sahabat-sahabat, sahabat Ki Jagabaya, sahabat Bareng Lampung. Kenapa Ki Jagabaya sekarang ini biasanya di tempat pendepo Ki Jagabaya ramai sekali. Ada Anton Botol, ada Jarwo, ada Ronald, ada si Bujang Hitam. Nah, kenapa sekarang mereka ini telah pergi dari pendepokan Ki Jagabaya? Saya tidak tahu, tiba-tiba suatu hari tengah malam muncullah kedatangan seorang mahesa. Dia tahu di pendepokan saya ini bahwa Anton Botol bersama Jarwo, Ronald telah bertobat. Nah, bertobatnya mereka ini tidak terimalah mahesa. Entah apa tujuan mahesa ini. Apakah mahesa ini kurang senang atasnya tidak bisa menghilangkan Bang Ray Lampung? Atas apa mahesa ini memang dendamnya sangat membara terhadap sepetul Bang Ray Lampung. Inilah para sahabat-sahabat ya, yang akan saya ceritakan. Dikarenakan tidak kepuasan seseorang itu akan menjadikan duri di dalam hatinya, batinnya. Ketika mereka tidak puas dengan yang diinginkan, beribu cara, gimana pun perjalanannya, gimana pun hasilnya, apapun akan terjadi, mereka rela mati. Tapi setelah kejadian mereka akan menyesal nanti para sahabat, yakinlah. Karena di atas dunia ini memang penderitaan seperti Ki Jagabaya ini memang penuh dari tantangan para preman yang ingin menebang semua seperti Bang Ray Lampung, yang ingin menegakkan satu zoliman yang di atas bumi ini. Mereka ingin menegakkan kejahatan, membuka pintu gerbang, mengkerut anak-anak muda untuk dididik menjadi orang-orang yang tidak benar. Dengan belakang ini ada sesuatu penyakitnya. Jelas penyakitnya ada tidak jauh, tidak bukan kemungkinan kita belum mengetahuinya. Mungkin nanti kita akan lihat siapa sebenarnya penyakit semua ini. Karena di sini kita belum tahu, kita masih meraba. Karena kemunculan mahesa di pendepokan Ki Jagabaya ini sangat mencurigakan para sahabat ya. Karena seperti Anton Botol itu masih labil. Kedua lagi seperti Jarwo itu katakanlah besar matanya aja, badannya. Tapi pondasi hidupnya tidak ada. Kalau Ronald dikatakan hanya besar giginya aja. Dia tidak membaca ke depannya. bakal jadi gimana nasib kita, gimana pengarah hidup kita.
Tapi niat Ki Jagabaya, apapun bentuknya, Ki Jagabaya berusaha untuk menegakkan keadilan, menumpas kezaliman di atas bumi. Apapun bentuknya, siapapun belakangnya, saya harus menegakkan semua keadilan. Walaupun mereka ini sudah tidak ada di Padepokan Ki Jagabaya lagi bersama Bujang Hitam, saya pun merasa bersalah. Tapi saya sudah berusaha sekuat mungkin. Sudah saya arahkan kebaikan. Sudah saya buka pintunya. Luka mereka yang kena racun segala macam sudah saya obati. Tapi ketika mereka mendapatkan angin-angin sorga, angin-angin neraka yang telah memasuki di badan mereka, mendengar mereka, telinga mereka seperti disiram, yang hausnya sebulan disiram air, merasa legahnya luar biasa. Akhirnya mereka meninggalkan tempat tinggal Ki Jagabaya di Padepokan. Wajar kalau saya ditinggalkan oleh mereka, karena mereka hati mereka masih kotor. Telinga mereka masih katakanlah hanya didengarkan seolah dunia. Apalagi mata hati mereka. Yang dilihatnya hanyalah harta, keindahan, kenyamanan yang dirasakan di lidah mereka. Tapi Ki Jagabaya, saya sudah menjalaninya. Saya sudah mengarahkannya. Saya sudah membimbingnya. Karena dia manusia, saya manusia. Saya tak akan bisa menahannya. Kemungkinan mereka, mudah-mudahan kita doakan, bisa bertobat nasuha, bisa kembali ke jalan benar. Itulah satu-satu jalannya, di mana dari tujuan Ki Jagabaya ini bersahabatnya, supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar. Itu tujuan Ki Jagabaya sebenarnya. Entah apa yang akan terjadi nanti. Seperti Bujang Hitam ini, apakah dia kembali ke Gunung Petir, akan menguasai Gunung Petir, karena peninggalan-peninggalan setan merah itu ada di kuasaan si Bujang Hitam. Saya bingung, para sahabat. Kebingungan Ki Jagabaya ini, seandainya kalau dia hewan, kemungkinan sudah saya ikat sama tali. Saya sudah kandangnya. Karena dia manusia, yang salah melangkah, yang akan saya luruskan, akan saya bimbing. Saya sudah sekuat itu. Saya sudah semampu itu. Saya sudah berusaha untuk membagarnya, untuk mengurungnya, untuk mengikatnya. Tapi mengikat dengan kalimat-kalimat kebaikan, bukan mengikat dengan nyata seperti mengikat tali di batang kayu supaya tidak lari. Bukan. Kalau semua ini keteledoran Ki Jagabaya, kelengahan Ki Jagabaya, ketidaktegasan Ki Jagabaya, bukan, para sahabat. Ya, bukan Ki Jagabaya tidak tegas, bukan Ki Jagabaya tidak sanggup. Kalau mereka tadi saya bilang, kalau dia seperti peliharaan, mungkin sudah saya kandangkan di sebuah tempat, sudah saya kunci. Tapi kan dia bukan. Dia cuma hatinya. Kalau hatinya memang terpaut, ingin kembali ke jalan benar, mudah-mudahan suatu saat dia akan kembali ke jalan yang benar. Subhanallah ya. Hanya kita berdoa, sahabat ya. Jangan saling menuduh, jangan saling membangkil ya. Karena seujun itu tidaklah baik. Bukan Ki Jagabaya tidak mampu. Saya sudah semampu saya mengarahkan untuk kebaikan. Tapi karena orang hidup, manusia hidup ini, kalau masalah dengan 3 masalah ini bingung. Yang satu harta, keduanya wanita, ketiga jabatan. Kalau 3 biji itu permasalahan, saya bingung. Sedangkan Mahesa datang ke sini bicaranya apa? Apa yang kau inginkan? Harta, uang, wanita.
Saya hanya cuma terdiam. Saya terdiam, saya tidak bisa bicara apa-apa. Karena bos mereka Mahesa telah datang. Tinggal saya memohon antara 4 sahabat saya ini, ya, si Bujang Hitam, Ronald, Anton, Jarwo, apakah hatinya benar-benar ingin kembali ke jalan benar atau tidak. Ternyata mereka berempat ini akhirnya tidak ada kembali ke Padepokan Ki Jagabaya. Dari malam sampai pagi, pagi sudah ke malam lagi. Dengan tujuan mereka telah mengikuti perjalanan Mahesa. Ini para sahabat ya. Saya sangat tidak nyangka. Harapan saya telah berhasil menempatkan mereka untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Ternyata mereka masih tergiur dengan harta duniawi yang sangat luar biasa ini. Subhanallah ya. Mudah-mudahan ya para sahabat ya, Ki Jagabaya memohon doanya atas tujuan niat mereka yang ingin kembali ke jalan benar. Mudah-mudahan mereka akan tutup jalannya, akan dibukakan jalan yang baru, akan bertobat, akan berubah menjadikan seperti apa yang pernah dilakukan mereka. Sekarang mereka melangkah dengan jalan yang baru untuk menuju jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Seandainya kemarin kalau Mahesa itu sampai ketemu di bawah bukit saja, mungkinan saya sudah terjadi sesuatu. Yang saya bingungkan ketika saya ada keperluan waktu sebentar, Bujang Hitam bersama rekan-rekan saya tinggalkan. Karena dari tempat Padepokan Ki Jagabaya ini kalau mengambil air itu ke lereng gunung bawah. Agak jauh perjalanan kami. Jadi di bawah gunung lereng itu memang di sana kita tempatkan pendopo apabila waktunya kita sudah mau istirahat, apa di sana sudah ada. Nah ketika Ki Jagabaya naik, tiba-tiba kaget tadi malam. Kok Rono sudah berdarah, Jarwo berdarah, ada Bujang Hitam, ada Mahesa. Saya tidak tahu apa tujuan Mahesa ini sebenarnya. Rupanya Mahesa ini mencari mereka ini. Keberadaan mereka ini ada di Padepokan Ki Jagabaya. Rupanya mau dibujuk, dirayu dengan iming-iming harta tadi. Ya itulah kekalahan Ki Jagabaya. Benar, saya tidak mungkiri para sahabat ya. Sahabat-sahabat saya di dalam negeri walaupun di dalam negeri. Kalau misal bicara, apalagi mereka kemarin melihat dengan keadaan Padepokan Ki Jagabaya ini di dalamnya, katakan kalau saya layak, kalau mereka bilang itu tidak layak. Dan kadang untuk pakaian juga ya seadanya. Ya memang saya fair, saya tidak ada menyumputkan, menutupi semua ini. Saya fair, saya bukan. Memang saya tepat Padepokan Ki Jagabaya beginilah. Sampai-sampai mereka kemana-mana mengungkit tempat-tempat saya ini memang tidak layak, segala macam reot, sebentar lagi mau roboh Padepokan ini. Ya gimana nggak mau roboh? Karena mereka lah menghancurkan tempat ini. Dihancurkan, dirobohkan. Dapur, tempat masak. Tidaklah bagus tempat masak. Bukan sebagus tempat yang malu Ki Jagabaya untuk membincangkannya. Tapi para sahabat ya, kalau mereka kemarin menyadari, sebenarnya mereka sudah menyadari apa yang mereka lakukan di Padepokan saya. Tapi ketika Mahesa datang, semua bubar kesadaran mereka. Inilah, saya dicaci, dimaki, dihina tempat tinggal Ki Jagabaya, tempat masak, pakai kayu, masak pakai gini, airnya, ambil air dari bawah lereng, tempat tidur bukan amben, enggak ada kasurnya, sarung tempat tidur, ya seada-adanya. Ya saya memang menerima. Saya tidak menutup, memang kenyataannya. Kenyataannya saya begini.
Walaupun mereka menyaci, memaki, menghina saya memang menerima, saya menyukuri. Kenyataannya ya begini. Tapi mudah-mudahan mereka kan dimaafkan, diampuni dosa-dosanya, diarahkan ke jalan kebaikan, dibukakan milik rezekinya, dijauhkan mara bahaya. Saya tetap mendoakan mereka, sahabat ya. Inilah, saya tidak akan semuanya saya simpan atau saya tutupi. Padahal kenangan mereka ini ada di situ. Sebagai batang singkong yang ditanam mereka kemarin di situ. Nanti saya tunjukkan sahabat ya. Saya sebenarnya, kalau tidak kita tunjukkan. Kameramen, kita kesini kameramen. Biar nanti para sahabat-sahabat ini biar tahu, ya, biar tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di tempatnya Ki Jagabaya ini ya. Nah, ini tempatnya saungnya Ki Jagabaya, misalnya. Nah, di sini kemarin tempat mereka menanam singkong ya, supaya mereka saya pelajari kehidupan namanya kita, kehidupan di ladang ya, bukan di kota. Ini sahabat nih, ini tanaman singkong dia kemarin itu. Tanaman singkong Ronald, Anton, Botol, Jarwo. Kalau kambing kita memang ada. Ini kambingnya, kambing santri kita. Nih, saya tidak akan menutupi, karena kambing ini kan dulu pernah dicuri sama mereka. Sisanya ada sini lagi, yang pernah dibantai oleh anak buahnya Warman itu, sama Bujang Hitam. Saya tidak akan menutupi tempatnya Ki Jagabaya ini. Nih, ini tempat saungnya Ki Jagabaya. Yang ikan yang pernah saya ini kolam saya dulu. Ini pernah sahabat, ini kolamnya Ki Jagabaya. Ini kolamnya. Ini kolamnya Ki Jagabaya. Kolam ini dulu banyak ikannya para sahabat ya. Ikannya banyak sekali. Nah, ikannya habis, dihabisin oleh si Bujang Hitam bersama anak buahnya dulu. Sama Jarwo. Jarwo lah yang merusak ini. Ini tempat Ki Jagabaya. Nih, barang-barangnya hancur semua sama mereka, dihancurkan. Tempat pintu-pintu Padepokan Ki Jagabaya hancur sama mereka nih. Saya tidak akan menutupi dan keadaan saya kenapa mereka kemarin pergi. Ya wajar kalau mereka pergi. Tempat Ki Jagabaya begini bersahabat. Nah, ini tempat Ki Jagabaya nih. Tempat-tempatnya ini hancur sama mereka semua. Dirobohkan di segala macam. Jadi saya tidak akan menutupi. Nih, tempatnya sampai dirobohkan sama mereka nih. Nih, sampai roboh ini bersahabat tuh sama mereka nih. Sampai reot. Yang merusaknya ya anak buahnya si Bujang Hitam. Sampai pakaian dibakar semua. Sampai ada uang-uang santri yang hilang, ada perbuatan si Bujang Hitam bersama antek-anteknya. Nih, beroboh nih bersahabat, ya. Padepokan Ki Jagabaya dirobohkan mereka. Sampai sekarang Ki Jagabaya belum bisa menggantinya. Wah, ini perbuatannya, perbuatan si Bujang Hitam bersama anak buahnya, ya. Ini sebuah perbuatan si Bujang Hitam. Sampai hancur semua tempat-tempat ini. Nih, kemarin mereka sadar. Mereka ingin membenahi dan menggantinya yang dihancurkan oleh si Bujang Hitam. Sampai diroboh, sampai hancur begini yang Bujang Hitam. Tuh, coba sampai ini pintunya sudah nggak bisa dibuka, bersahabat. Tuh. Jadi Ki Jagabaya tidak akan menutupi apa yang pernah dilakukan oleh Bujang Hitam bersama antek-anteknya di sini. Untuk apa sih menutupi? Inilah kenyataannya. Tapi ketika mereka saya maafkan atas perbuatannya, atas saya mendengarkan bahwa mereka ingin bertobat, ingin kembali ke jalan benar, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur sekali. Tapi hancurnya ketika kedatangan
Mahesa, dan dibujuk dan dirayu, akhirnya mereka datang ke tempat Padepokan Ki Jagabaya. Ya, semuanya hanyalah cerita belaka. Mudah-mudahan ya para sahabat ya, nanti mereka itu menjadikan orang yang bertakwa, yang sadar, walaupun mereka brutal, kita anggap, kita maafkan, kita lewatkan apa kalimat-kalimat mereka, apa perilaku mereka sebenarnya. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni ya, diampuni segala dosanya, bisa mereka kembalikan ke jalan yang benar. Ini satu doanya Ki Jagabaya. Luar biasa persahabat ya, karena kita sama-sama manusia ya, saling memaafkan itulah gunanya. Kita harus saling memaafkan persahabat, tidak boleh kita harus saling menyaci kepada sahabat-sahabat kita. Jadi ada perilakunya si Bujang Hitam bersama antek-anteknya, semuanya bubar ya. Saya tidak akan untuk menutupi atas sifat-sifat mereka yang telah dulu merusak tempat Ki Jagabaya. Bisa saja kalau saya kemarin ingin jahat, saya binasakan. Tapi saya tidak begitu cara saya. Saya seperti mengasuh anak bayi yang belum tahu apa-apa. Harus diasuh, digendong, diarahkan dengan lembut. Tapi ya itu tadi, karena mereka tidak kuat dengan cobaan apa yang ada di Padepokan Ki Jagabaya ini, ya kemungkinan saya juga merasa memang satu keadaan saya tidak bisa memberikan satu seperti mereka biasa makan enak, tempat yang layak, tempat yang cukup. Itu aja permasalahannya. Mudah-mudahan ya para sahabat ya, Ki Jagabaya akan dibukakan milik rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diangkatkan derajatnya, dikeluarkan rezekinya dari langit, diturunkan dari laut, dimunculkan dari tanah, ditimbulkan. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat di mana kalian berada selalu mengikuti perjalanan Ki Jagabaya, selalu mendoakan Ki Jagabaya, karena doanya, siapa tahu doa itulah yang akan bisa menembus langit dengan bumi. Siapa tahu nanti antara doa inilah yang bisa dijabah Allah. Hanya kita manusia ini hanya bisa berdoa, berusaha. Inilah satu perjalanan hidup. Gimana caranya pun kita sama-sama berusaha. Siapa tahu dikit demi sedikit nanti bisa merubah warna yang hitam menjadi putih. Apapun kedepannya, apapun bentuknya, inilah satu resiko kalau kita ingin menebus segala dalam cobaan kehidupan kita ini. Sangatlah luar biasa para sahabat ya. Kemungkinan Ki Jagabaya ini kenapa hari ini membuka tentang cerita pribadi Bujang Hitam dengan sahabat-sahabatnya yang lain, karena Bujang Hitam telah pergi dari tempat Ki Jagabaya para sahabat. Kepergian si Bujang Hitam bukan dikarenakan saya tidak menyukupi, saya tidak menyukupi sadang pangannya, bukan. Kalau bagi saya suguhi seadanya, saya makan, mereka makan. Mereka sakit, saya obati. Seperti mengasuh anak yang baik. Tapi ketika saya arahkan dan kebaikan, saya merasa 100% saya sudah menang. Itulah timbullah suatu masalah lagi. Ya, masalah ini sangat bertimpah-timpah. Saya tidak tahu arah kemana yang harus saya jalankan. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat ya, dalam kekurangan tempat Padepokan Ki Jagabaya ini, mudah-mudahan saya mohon minta doanya. Semoga nanti Padepokan Ki Jagabaya ini mendapatkan satu rezeki, bisa
Tobah dibenahi, dan bisa mendapatkan milik entah dari mana nanti, saya tidak tahu. Saya hanya berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat di dalam negeri, di luar negeri, dan selalu mengikuti Barai Lampung dengan Ki Jagabaya. Saya mohon doanya semoga pilihan Ki Jagabaya ini selalu diridhoi, selalu diampuni, selalu dibuka bilik rezekinya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf persahabat ya, karena Ki Jagabaya adalah manusia yang biasa, tidak ada lebihnya, banyaklah kurangnya daripada lebih, karena lebih sangat ditakuti. Lebih itulah yang saya khawatirkan, apabila lebih dia merasa kesombongan akan ada. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.